warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Gimana kabarnya? Iya. Sejauh ini puasanya lancar kan ya? Alhamdulillah. Banyak. Sore ini saya akan berbincang-bincang santai aja ya. Di sini saya akan membahas mengenai apa sih pentingnya berbicara dengan diri sendiri. Nih, saya mau tanya nih, ngomong sama sendiri sama dengan itu gila. Menurut kalian bener apa enggak sih? Enggak sih. Enggak. Kenapa bisa dikatain enggak? Ya wajar. Beda aku. Oke. Nah, kali ini sore kali ini saya akan bahas kenapa sih ngomong sama sendiri itu bisa dikatain gila. Seperti menurut kalian ya. Nah, manusia di sini itu kan sebagai makhluk sosial kan. Dan pastinya ya kita sedikit banyaknya itu butuh bertukar pikiran, bertukar pendapat dan menyampaikan pendapat kepada orang lain. Yang ini mungkin kita hanya sebatas untuk curhat ataupun untuk mencari solusi permasalahan kita, kayak seperti kita itu bingung nih mau berbuka apa pada sore ini, terus kalian bisa cari solusi kepada teman kalian, enaknya itu bukanya pakai apa ya, ataupun bisa streaming cari di YouTube ataupun di internet. Kalian pernah coba buat ngehalu sendiri apa enggak sih? Dalam tanda kutip di sini itu ngehalu itu kalian mencoba untuk berbicara dengan diri kalian sendiri ya. Yang bahasa kerennya itu bisa disebut dengan self talk. Kalian tahu self talk itu apa? Bicara dengan diri sendiri. Nah iya, self talk itu seperti meliputi dari pikiran, perasaan maupun keyakinan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Nah biasanya ini dibentuk dari pola yang terbentuk di masa kecil, seperti reaksi atau pendapat orang terhadap kita. Biasanya juga self talk itu dilakukan secara verbal maupun di dalam hati kalian. Nah, kalian tadi kan kalian tahu kan self talk itu adalah berbicara dengan sendiri. Nah, seperti apa sih? Sugesti. Terus ada yang lain? Ngehalu ya. Terus ada yang lain? Oke, saya tanya nih. Contoh dari self talk itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Baik, saya tunjuk ya. Yang berkerudung merah dan yang depan. Contohnya? Ya, terima kasih Bu. Kebetulan saya tuh sukanya itu self talk ya. Itu kan Ibu tadi kan bilang itu pengaruh dari biasanya masa kecil pendapat orang gitu ya. Waktu kecil itu saya tuh sering diejek kalau hidung saya itu pesek gitu ya. Ya baik. Nah terus itu kemudian itu ketika kita misalnya melihat TikTok atau melihat Instagram, otomatis itu kan biasanya itu kan malah menjadikan kita toksik ya, karena di situ tuh banyak orang-orang cantik ya, enggak teman-teman? Iya. Secara tidak langsung kita itu akan menjadi insecure. Aduh nih TikTok kok orangnya cantik-cantik sih. Kemudian saya mengaca, saya berbicara kepada diri saya sendiri. Oke, kamu itu cantik. Kamu dengan seperti ini tuh sudah sempurna seperti itu. Ini tuh yang diberikan Tuhan kepada kamu. Jadi ya ini yang harus kamu syukuri karena ini yang terbaik untukmu seperti itu. Saya. Oke. Contoh yang sangat luar biasa sekali ya. Bagus sekali contohnya. Ada yang lain mungkin? Ada yang mau berpendapat? Oke, baik. Seperti yang dikatakan tadi ya Mbak tadi, seperti tadi itu sudah sangat bagus sekali. Ataupun secara kalian tidak disadari, kalian juga misalkan nih, kalian mau berbuka puasa, terus kalian bingung mau bukanya pakai apa, terus kalian bicara sendiri, enaknya buka puasa pakai apa ya? Nah itu juga bisa dikatakan
ngerasain self talk ataupun seperti yang sedang saya rasakan atau yang sedang dikira saya sekarang. Nggak apa-apa Yun, lo pasti bisa kok, semangat terus ya. Soalnya kan saya di sini sedang berbicara tentang kalian, jadi itu kayak sebagai bentuk motivasi atau afirmasi diri agar memotivasi kita tetap percaya diri di depan audiens. Gitu. Nah, terus kenapa sih self talk itu dianggap penting? Kenapa berbicara dengan diri sendiri itu penting buat diri kita? Ada yang tahu nggak? Ya, Coba tadi Mbak yang berkerudung biru. karena kita tahu diri kita tuh maunya apa, kemampuannya kita tuh apa, kekurangannya kita tuh apa. Kalau kita ngomong sama diri kita sendiri, jadi kita tuh kayak ngerti gitu, kayak bisa apa ya yang kita butuhin sekarang tuh apa, kayak gitu. Iya benar baik. Jadi kita itu kayak lebih mengenal emosi kita, terus kita itu bagaimana, perasaan kita itu bagaimana, terus juga mengenali situasi yang sedang kita hadapi. Nah itu maksudnya. Lalu ada pendapat lain, ada yang tahu tujuannya kenapa bisa seperti itu penting buat diri kita? Ada lagi? Udah nih. Oke, saya jelasin aja ya. Nah, kenapa self talk itu penting? Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Mbak yang berbiru ya. Nah, jadi itu berbicara dengan diri sendiri itu menentukan mood, menentukan perasaan dan juga emosi kita dan bagaimana kita itu dapat mengenali situasi yang ada di depan kita. Dan juga kadang orang lain itu kan gak selalu ada di samping kita kan, gak selalu bisa menghibur kita, mengajak kita berbicara ataupun dapat menghibur kita. Jadi kita perlu berbicara dengan diri sendiri atau mengerti diri kita sendiri sebagai teman agar kita lebih mengerti diri kita. Terus juga jika dilakukan, apabila self dilakukan dengan tepat, maka itu bisa menjadi senjata yang paling ampuh buat diri kita ketika kita berhadapan dengan situasi yang sulit. Self talk itu ada dua nih. Yang pertama itu ada self talk positif dan self talk negatif. Nah, self talk negatif ini akan menjadikan situasi kita menjadi lebih sulit. Mengapa kita itu tidak boleh ngomong negatif sama diri kita sendiri? Nah, mungkin banyak orang ya yang berpikir bahwa dengan memiliki harta benda yang diinginkan dapat membuat seseorang merasa bahagia. Namun, pada kenyataannya para peneliti itu mengungkapkan bahwa hanya 10% kebahagiaan yang dapat diukur dengan materi. Nah, sedangkan 90% lainnya yang tak lain dan tak bukan itu berasal dari cara pandang seseorang terhadap kehidupan yang tanpa disadari. Cara seseorang memandang kehidupan berawal dari bagaimana dia berbicara pada dirinya sendiri, yaitu melakukan self talk. Nah, entah itu positif maupun negatif. Yang pada dasarnya self talk negatif ini adalah setiap dialog yang dilakukan pada diri sendiri yang membatasi kemampuan seseorang untuk membuat perubahan positif dalam hidup atau menurunkan kepercayaan diri kita. Nah, mengapa kita itu nggak boleh ngomong negatif sama diri sendiri itu karena itu dapat membatasi kemampuan seseorang untuk perubahan positif dalam hidup dan mengurangi kepercayaan diri kita. Sebuah studi juga menemukan bahwa menyalahkan diri sendiri atas peristiwa negatif erat kaitannya dengan peningkatan risiko masalah kesehatan mental. Yang memiliki konsekuensi diantaranya itu pemikiran terbatas. Misalnya nih ya, kamu sudah minta bahwa kamu itu tidak bisa melakukan sesuatu, maka semakin kamu sering mendengar ungkapan tersebut
misalnya saya tidak bisa berbahasa Arab. Terus ketika saya berbicara bahasa Arab dengan lawan bicara saya, lalu saya tidak bisa menjawabnya. Di dalam otak saya, di dalam pikiran saya akan melabel diri saya bahwa saya emang tidak bisa berbicara bahasa Arab. Nah, seperti itu. Lalu perfeksionis biasanya ya, orang yang memiliki self-talk negatif ini, dia akan cenderung memiliki pikiran bahwa sekedar bagus, rapi itu tidaklah cukup. Jadi harus perfect itu harus sempurna. Lalu orang yang self-talk negatif ini juga biasanya itu akan menimbulkan perasaan depresi. Biasanya kan orang yang sering melakukan self-talk negatif, yaitu akan menimbulkan sebuah tekanan-tekanan stres yang menimbulkan depresi pada seseorang tersebut. Dan juga dapat memunculkan tekanan dalam menjalin sebuah hubungan yang dan tanpa disadari itu, self-talk negatif ini dapat membuat seseorang tersebut menjadi lebih insecure, minder, dan kurang percaya diri. Hal ini apabila jika dibiarkan terus-menerus tentu dapat mengganggu hubungan dengan orang lain dalam bersosialisasi ataupun melakukan hubungan personal dengan seseorang. Nah sebaliknya, penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang sering memiliki self-talk yang positif terbukti mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, berpikir secara berbeda, dan memiliki keterampilan dalam mengatasi kesulitan atau menghadapi tantangan. Orang yang melakukan self-talk positif juga lebih cenderung lebih kuat secara mental. Dan self-talk positif juga merupakan salah satu upaya sederhana untuk mencintai diri sendiri. Karena dengan menerapkan self-talk negatif yang tepat, kita bisa mengenali dan menjaga hal-hal yang positif. Lalu juga kita dapat menghadapi kesulitan dengan tangguh. Kita juga dapat mengambil pelajaran dari kesalahan yang kita buat. Ataupun kita juga dapat melihat kehidupan secara utuh dan seimbang antara hal positif dan negatif. Kemudian, bagaimana sih cara melakukan self-talk yang bisa membantu diri sendiri? Ada yang tahu? Belum. Baik. Ada yang ingin tahu? Alright. Nah, di sini itu cara melakukan self-talk yang bisa membantu diri sendiri. Di antaranya itu yang pertama itu kita bisa menggunakan kata ganti orang kedua, kamu atau ketiga namamu untuk bicara dengan dirimu. Jadi kayak gini nih contohnya. Jangan bilang aku capek banget hari ini, banyak kerjaan terus dimarahin atasan lagi atau terus dimarahin dosen lagi. Coba diganti dengan seperti ini. Kayaknya kamu merasa capek ya. Ini memang hari yang melelahkan kayak gitu. Itu kan lebih baik kan, lebih enak didengar dan lebih kayak enak diterima gitu loh. Nah, metode ini tuh mungkin terdengar lucu atau merasa aneh gitu kan, tapi terbukti sih menurunkan sebuah kecemasan dan meningkatkan rasa kendali terhadap diri dan membatasi kecenderungan self-talk yang negatif. Lalu yang kedua, kita fokus pada keadaan saat ini. Nah, kalian itu jangan ngomong kemarin UTS aku aja jelek, gimana UAS coba. Jadi belum apa-apa kalian udah pesimis duluan gitu loh. Tapi kalian sehabisnya itu berbicara lebih ke oke, sekarang aku ada waktu luang sejam. Aku akan mencoba belajar untuk UAS deh kayak gitu. Jadi di sini tuh kalian itu jangan mengulang-ulang kejadian negatif di masa lalu atau mencoba mengendalikan masa depan dan hanya membuang waktu dan tenaga kita.
Yang ketiga itu amati emosi sulit yang muncul sebagai bagian terpisah dari dirimu. Nah, kalian bisa mengucapkan, oh ada rasa cemas hari ini ya ketika kamu mau ujian. Tapi jangan bilang kayak gini, aku cemas banget sebentar lagi mau ujian, aku cemas banget nih sebentar lagi aku akan maju ujian lisan. Tapi lebih baik kalian itu bilang, oh ada rasa cemas hari ini ya ketika kamu mau ujian. Nah, sekalipun agak terasa aneh, tapi ini tuh lebih kayak membuat perasaan kita lebih fokus dan lebih tenang. Lalu yang keempat itu bicara baik dengan diri sendiri. Kalian itu jangan bilang gimana sih aku ini berbuat salah lagi, sekarang aku jadi takut dan berusaha banget deh. Lebih baik akan lebih baik jika kita berbicara, oke, kamu emang bikin salah, tapi kamu bisa belajar dari kesalahan tersebut. Memang sekarang ada perasaan gelisah, tapi ini akan berlalu kok. Seperti itu akan membuatmu lebih produktif dan melakukan hal dengan lebih baik pada kesempatan berikutnya. Ada yang mau bertanya mengenai pembicaraan kita? Oke, Saya bisa bertanya. Perkenalkan, nama saya Nana. Iya. Bertanya, Baik. apakah selamanya self-talk negatif itu akan berefek negatif? Maksudnya itu apakah selamanya ketika kita berbicara dengan diri kita sesuatu yang negatif itu apakah tidak bisa memberikan efek positif sekali-kali misalnya? Baik, saya akan mencoba menjawab ya. Nah, di sini itu self-talk negatif itu cenderung akan membuat kepercayaan diri kita itu menurun. Bude, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Nana. Nah, kan biasa ya kita tuh kan mesti sering ngomong sama diri sendiri. Gimana sih cara ngilangin pandangan orang? Kalau orang tuh mikirnya kita ngomong sendiri tuh gila-gila, kayak gitu gimana? Oke, baik. Sih dulu deh. Akan mencoba menjawab ya. Oke, saya Mbak Deni. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Nana ya. Nah, mengapa sih bagaimana caranya kita menghilangkan stigma orang mengenai ngomong sendiri itu gila. Nah, kita itu dapat kayak bisa mengadakan adanya seminar seperti yang sedang saya lakukan sekarang ini ya. Kita bisa memberikan edukasi kepada mereka bahwa bicara sendiri itu tidak selamanya itu dikatain itu gila, tetapi itu akan menimbulkan sebuah dampak yang positif pada diri kita, karena itu dapat mendorong atau memunculkan afirmasi yang positif pada diri kita agar dapat memotivasi diri kita lebih percaya diri dan lebih mengenali situasi yang ada di depan kita. Ataupun kan di Instagram itu kan sekarang banyak banget kan kayak akun-akun motivasi ataupun yang berisi poster-poster mengenai edukasi ya seperti self talk ataupun yang lain-lainnya. Nah, itu tuh bisa dijadiin sebuah media pembelajaran untuk masyarakat umum agar lebih mengetahui bahwa ngomong sendiri itu tidak selamanya itu dikatain gitu, malah itu berdampak positif pada diri kita. Baik, terima kasih. Baik, sebelum seminar sore hari ini saya tutup, saya ingin nih mengajak kalian untuk self talk positif pada diri kita sendiri. Coba ya, tangan kalian coba di sini. Mana kalian fokus. Saya fokus. Lalu coba untuk ikuti apa yang saya katakan ya. Bisa diucapkan dalam hati ataupun secara verbal ya. Oke. Tidak apa-apa kok jika merasa sedih dan kecewa karena kenyataannya tidak sesuai harapan.
Tidak apa-apa kok jika merasa khawatir akan masa depan. Tidak apa-apa kok jika ingin istirahat sejenak karena lelah berjuang. Tidak apa-apa kok jika ingin menangis karena dada terasa sesak dan beban terasa sangat berat dan sangat lelah. Semua yang kamu rasakan wajar saja kok, karena pada hakikatnya diri ini hanyalah manusia biasa. Baik, saya juga memiliki sebuah quote nih. Nah, saya juga memiliki sebuah quote nih. Nah, quote sore hari ini itu dari saya. Semua orang itu memiliki waktu dan jalur yang berbeda. Bergeraklah dalam kecepatanmu sendiri. Tidak perlu menjadikan orang lain sebagai standar kesuksesanmu sendiri. Kamu hanya perlu percaya pada dirimu sendiri dan percayalah bahwa untukmu akan datang. Fokuslah pada kebutuhanmu sendiri karena kamu itu penting. Iya, sekian bincang-bincang santai pada sore hari ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.